Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku Fitria WN Official. Tahun 2025, AI sudah lebih dari sekadar teknologi canggih. AI atau Artificial Intelligence ini bukan cuma asisten tapi juga bisa mengambil keputusan, pencipta inovasi, bahkan pemegang kendali di berbagai kehidupan kita. Tapi di titik ini, pertanyaannya bukan lagi seberapa pintar AI, tapi apakah kita masih punya kendali di atasnya. Di video kali ini, kita akan bahas 5 fakta unik tentang AI di tahun 2025. Yang pertama, AI sudah bisa bohong dan punya kemauannya sendiri. AI sekarang sudah bisa menciptakan informasi palsu dengan sangat meyakinkan. Menurut studi terbaru dari MIT Media Lab pada tahun 2024, AI yang dilatih untuk memahami konteks sosial bisa menyusun kebohongan yang lebih sulit dideteksi daripada manusia. Bukan cuma deepfake atau hoax biasa, tapi AI bisa mengarang cerita, memanipulasi opini, dan bahkan menghindari ketahuan kalau berbohong. Makanya banyak perusahaan sekarang mulai mengembangkan AI watchdog, yaitu AI yang tugasnya mengawasi AI lain supaya tidak kebablasan. Yang kedua, AI sudah bisa bikin hukum sendiri. Percaya nggak percaya, di beberapa negara, AI sudah mulai bikin kebijakan hukum. Menurut laporan World Economic Forum 2024, AI sekarang sudah dipakai untuk menganalisa jutaan kasus hukum dan menyusun undang-undang berbasis data, bukan opini publik. Di Cina, AI sudah mulai digunakan untuk menganalisis kasus pengadilan dan memberikan rekomendasi hukuman. Bahkan di Estonia ada AI yang jadi hakim kecil untuk menangani kasus sengketa kecil di bawah $10.000. Keren ya, tapi aku mungkin lebih mikir ini serem karena kalau AI bisa bikin hukum, gimana kalau suatu hari AI memutuskan hukum yang lebih menguntungkan AI itu sendiri? Yang ketiga, AI bisa menganalisis pikiran tanpa harus bertanya. AI di 2025 sudah bisa membaca emosi dan pikiran manusia dengan akurasi tinggi tanpa harus bertanya. Menurut penelitian dari University of California, Berkeley, 2024 menemukan bahwa AI berbasis neuroteknologi bisa menganalisis pola gelombang otak dan menebak keputusan seseorang sebelum mereka mengucapkannya. Di Jepang, perusahaan sudah mulai memakai AI neurosensing buat tahu apakah karyawannya beneran fokus atau sedang pura-pura kerja. Bahkan ada perusahaan yang memakai AI untuk memastikan customer-nya beneran puas dengan layanan mereka tanpa harus mereka ngomong. Apakah ini bakal bikin hidup kita lebih mudah atau justru bikin privasi kita hilang? Yang keempat, AI bisa nulis dan memahami emosi lebih baik daripada manusia. Menurut riset Harvard NLP Lab pada tahun 2024, AI sekarang sudah bisa menganalisis jutaan percakapan dan mengenali pola emosi dengan tingkat akurasi 97,5%, lebih tinggi daripada psikolog manusia. Bahkan, AI sudah dipakai untuk menulis buku self-help yang lebih relatable dibanding buku yang ditulis oleh manusia. Tapi kalau AI bisa memahami kita lebih baik daripada diri kita sendiri, apa itu artinya AI bisa memanipulasi emosi kita? Oke, yang kelima, AI sudah bisa ngoding dan menciptakan AI yang lebih pintar darinya. Ini dia yang paling gila. AI sekarang sudah bisa menciptakan AI yang lebih pintar daripada dirinya. Menurut studi dari OpenAI pada tahun 2024, menunjukkan bahwa model AI terbaru sudah bisa mengembangkan dan mengoptimalkan algoritma sendiri tanpa campur tangan manusia. Artinya, kita mungkin sedang ada di titik awal di mana AI bisa berkembang dengan kecepatan yang bahkan kita nggak bisa prediksi lain. Jadi di tahun ini kita ada di persimpangan antara revolusi industri, revolusi teknologi terbesar dalam sejarah, atau mungkin awal dari sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan lagi. Apakah kita masih bisa punya kendali atas artificial intelligence atau
artificial intelligence yang mulai mengendalikan kita. Komen di bawah pendapat kalian, dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share supaya banyak yang sadar akan perkembangan AI ini. Thank you for watching. See you on next video. Bye-bye.